Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wingit. Jumpa kembali di channel Samudra Misteri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Petualangan spiritual, supranatural, education, history, explore. Mari kita bersama-sama membuka cakrawala pemikiran kita betapa luasnya ilmu Allah. Bahwa ilmu Allah itu tidak hanya yang tertulis di dalam kitab, tetapi ilmu Allah ini juga ada yang di alam semesta, kauniyah, ayat-ayat yang tertera di alam semesta. Pada sesi kali ini Samudra Misteri akan mengkupas resep-resep alami atau media-media alami untuk mengobati guna-guna pelet dan sejenisnya, untuk mengobati magic yang berhubungan dengan penyakit maupun pelet yang menyerang pada diri seseorang. Ini ada beberapa media alami ya, yang memang alami ya. Ini bukan kemusyrikan dan bukan kesirikan, tapi ini memang media alami yang Allah ciptakan, yang Allah rahasiakan, yang Allah hikmahkan, yang Allah sirkan, dan siapa saja boleh menemukan atau mengamalkan hal ini untuk pengobatan, untuk mencari solusi dan jalan keluar. Baiklah, kita kupas. Untuk yang selanjutnya, untuk mengobati orang yang terkena sihir berupa pelet, guna-guna, penakluk, penunduk, dan sebagainya. Yang pertama kita buka dengan media bekas air wudhu. Bekas air wudhunya orang yang soleh, bekas air wudhunya orang yang ilmu agamanya tinggi, bekas air wudhunya orang yang ilmu hikmahnya tinggi, ilmu zikirnya tinggi. Jadi di tempat wudhu itu kita taruh baskom atau ember. Ketika orang soleh atau ulama atau kiai tersebut wudhu, nah bekas wudhunya tadi menetes ke ember itu bisa dijadikan media pengobatan untuk menetralkan guna-guna pelet dan sejenisnya. Nah, airnya tersebut, lalu doakanlah air tersebut dengan doa-doa ruqyah, Al-Fatihah, surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi dan sebagainya. Tambah sholawat Nabi, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhan. Kalau airnya dibuat mandi, itu untuk menetralkan pelet, sihir, penunduk, penakluk yang dilancarkan oleh orang lain terhadap seseorang. Itu bekas air wudhu. Untuk selanjutnya media alam atau alami atau natural yang disediakan oleh Allah di alam semesta ini untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Di antaranya yang tadi pertama itu bekas air wudhu, yang selanjutnya adalah dengan cara mandi atau berendam di pantai ya.
itu akan juga melunturkan dan menetralisir atau mengobati orang yang terkena guna-guna, pelet, dan penyakit-penyakit non medis lainnya yang berasal dari gangguan astral atau gaib. Ini mandi atau berendam di pantai ini. Nah, ini sebelum berendam dan berendam atau mandi di pantai ini dianjurkan oleh para sesepuh, para orang tua itu untuk berdoa dulu dengan niat berdoa sambil berniat. Ini syahadat, sholawat, istighfar, al-fatihah, surat al-ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, baru berendam. Niatkan untuk melunturkan energi-energi negatif, energi buruk, guna-guna, sihir penunduk, penakluk, dan sebagainya yang membuat yang mengekang jiwa seseorang yang terkena. Insya Allah nanti energi-energi negatif itu dengan air laut tersebut bisa sembuh. Bahkan penyakit-penyakit yang berurusan dengan saraf itu juga bisa dilakukan dengan terapi mandi di pantai atau berendam di pantai. Jadi dengan berendam di pantai nanti jin-jin yang hinggap, yang nemplok itu nanti akan lebur terbawa air laut karena ada pengaruh garam tadi. Sahabat samudra misteri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Media yang ketiga atau yang selanjutnya adalah banyu leri atau air bekas cucian beras. Banyu leri atau bekas air cucian beras. Ini sering saya gunakan untuk mengobati santet jarak jauh maupun jarak dekat. Bahkan saya gunakan untuk meruqyah, pengobatan guna-guna dan sebagainya. Bisa dengan cara diminumkan, bisa dengan cara digunakan mandi. Konon bahkan orang yang mandi dengan air beras atau leri ini tidak mempan kalau diludahin sama jin-jin sampah atau jin-jin yang suka mengganggu. Bahkan air leri ini atau air beras ini bisa untuk menetralisir tempat yang terkena energi negatif atau terkena serangan guna-guna, santet dan sebagainya. Cukup disiram-siramkan di sekitar kios, bahkan untuk mengepel lantai-lantai rumah. Ini alami, bukan kemusyrikan dan kesyirikan. Memang Allah Subhanahu wa taala meletakkan rahasia-rahasia hikmahnya itu di alami. Jadi kita iringi dengan doa-doa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk menetralisir umpama rumah atau toko Anda ditaburin tanah kuburan dan sebagainya, gitu, cukup disirami dengan air cucian beras ini. Media selanjutnya adalah air hujan yang turun dari langit pada malam Jumat. Itu kita tampung, tapi nampungnya jangan dari genteng, tapi langsung tanpa perantara apapun, itu langsung ya, tanpa perantara apapun. Itu akan bisa digunakan untuk media obat. Kalau air ini perlu dibacakan setelah air hujannya kita ambil, kita tampung di botol, kita bacakan itu ya Al-Fatihah, surat Al-Fatihah 7
70 kali, surat An-Nas 70 kali, surat Al-Falaq 70 kali, surat Al-Ikhlas 70 kali, ayat kursi 70 kali, lalu kita tiupkan di dalam botol aqua ketika kita tamu, nanti baru airnya bisa digunakan untuk mandi dan bisa diminumkan selama 7 hari atau beberapa hari untuk menetralisir penyakit-penyakit menahun ataupun akibat guna-guna sihir teluh dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu berendam di Sungai Tempuran. Sungai Tempuran itu adalah dua aliran sungai yang tempuk atau bertemu di satu tempat. Nah, ini disinyalir atau diyakini para ahli spiritual dan supranatural, di sini terdapat kekuatan yang dahsyat. Dari tempat ini secara alami sering didatangi oleh petir yang menyambar pada saat musim penghujan. Di sini di sungai tempat tempuran ini biasanya digunakan oleh orang untuk gemblengan, sering untuk zikir, untuk riyadhah, untuk mandi buka orang, untuk mandi pengobatan. Jadi orang yang terkena guna-guna atau sihir bisa kita obati di sungai ini, kita mandikan di situ. Jadi mandi ini memang disyariatkan oleh Allah. Bagi yang mampu mencernanya, maka mandi ini juga sebagai sarana obat. Meskipun itu dalilnya tidak tercantum secara nyata, tapi karena liulil albab, manusia ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayat liulil albab. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah di situ. La'ayatil ulil albab itu bagi orang-orang yang berpikir menggunakan akal. Jadi ini bukan suatu hal yang menyimpang, bukan. Tapi memang kauniyah, ayat-ayat Allah, solusi-solusi yang Allah berikan di alam semesta lewat tumbuhan, lewat elemen-elemen alam. Semoga bermanfaat ya. Untuk selanjutnya untuk media yang selanjutnya yaitu air pangkuan. Jadi air pangkuan itu ketika kita mandi itu paha kita rapatkan. Nah, di situ air yang tertampung di paha kita itulah kita ambil untuk obat. Kita ambil untuk obat karena ini air ini tertampung di lokasi pusat kelemahan manusia. Jadi korban peletnya atau korban guna-guna itu kita suruh mandi jongkok dengan posisi kedua paha ini rapat. Nah, nanti air yang tertampung di antara paha ini, pangkuan ini dibuat membasuh muka. Ada lagi contoh, ketika Anda terkena serangan pelet, guna-guna dan lain-lain, setiap pagi hari bercerminlah di atas air. Lihatlah wajah Anda sendiri di dalam air, lalu bacalah sholawat Nabi, istighfar, syahadat dan ayat-ayat Quran yang lainnya. Itu salah satu solusi dari yang alami, sangat alami. Baiklah sahabatku, samudra misteri di mana saja berada. Untuk selanjutnya sarana alami atau media alami yang Allah berikan kepada manusia bagi yang mampu menangkapnya dan bagi yang mampu mempelajarinya. Ini carilah buah jambe atau pinang yang sudah tua, lalu kita kupas kulitnya, lalu kita parut. Itu lalu bacakanlah ayat kursi 313 kali. Itu lalu diminumkan. Nanti segala pelet kelas rendah, kelas sedang atau kelas atas, insya Allah dengan terapi meminum buah pinang ini yang kita
ruqyah kita bacakan dengan ayat kursi ini, nanti guna-guna maupun pelet atau penunduk dan penakluk itu nanti akan lebur, yang menyerang kita akan lebur dengan sendirinya. Ini salah satu contoh untuk solusi bagi siapa saja, mungkin keluarga, sahabatku ada yang mengalami gangguan seperti ini, bisa dicoba resep-resep ini. Tentunya harus diimbangi dengan ibadah syariat. Kerjakanlah ibadah lebih aktif, lebih kontinu. Biasakan berdoa ketika hendak berpergian. Doa-doa sifatnya keselamatan dan keamanan ini sebenarnya kan membentengi diri kita dari serangan-serangan seperti itu, guna-guna dan sebagainya, pelet dan sebagainya. Doa-doa untuk pemagaran gaib badan sudah sering saya unggah, itu sebenarnya kan doa-doa keselamatan ya. Doa-doa keselamatan juga bisa kita jumpai di Al-Ma'surah. Al-Ma'surah itu zikir dan doa pagi petang Rasulullah SAW itu sebenarnya multifungsi ya. Situ memang panjang. Lain kali kita bahas Al-Ma'surah. Semoga bermanfaat konten kali ini. Media alami penyembuhan pelet, guna-guna dan sebagainya. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Saya tidak menganjurkan untuk diamalkan, tapi hanya sekedar untuk studi banding atau perbandingan bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguhnya Allah menciptakan, ya, di dalam penciptakan, inna fi khalqis, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, la ayatil li ulil albab, itu tertanda ayat. Itu sebagai ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dari kebesaran Allah itu di situ, di alam semesta, di langit dan di bumi. Jadi manusia harus mampu mencernanya untuk solusi kehidupannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Samudra misteri, salam bingit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.